IHSG uptrend sampai kapan ya? Yuk nanti kita cek. Happy Monday semuanya. Welcome back lagi di Wisdom Main Invest dengan saya Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA. Jadi biasanya di video ini tuh saya akan memberikan insight berupa analisa saham. Buat teman-teman kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini ataupun mau bahas yang lain di luar saham, misalnya strategi trading dan sebagainya, itu boleh banget ya. Silakan drop aja langsung di kolom komentar. Tapi disclaimer, nantinya semua saham yang kita bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli, sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Oke. Ini nggak banyak sih pertanyaan yang masuk. Nah, ini contohnya ya. Biasanya kalau ada yang mau nanya, langsung aja drop di kolom komentar sini. Nanti akan saya bahas setiap hari Senin dan Rabu. Kecuali pas lagi ada acara nih. Kadang-kadang saya tuh suka menghadiri acara dari sekuritas. Jadi biasanya nggak bikin YouTube. Tapi tenang aja, kadang-kadang kalau ada saham yang menarik, saya akan spill di Instagram. Jadi pastikan teman-teman udah follow ya Instagramnya Wisdom and Invest. Bukan Instagram saya, tapi Wisdom and Invest. Kayak tadi pagi saya ada share tuh satu chart. Barangkali teman-teman ada yang tahu, spill di Instagram atau di kolom komentar ini. Silakan. Terus ada yang nanya nih, aplikasi apa yang digunakan dari Pak Septian? Ini aplikasinya bikinannya tim dari Wisdom and Invest ya. Jadi bukan bikinan di mana-mana, tidak bisa didapatkan di luar sana, hanya khusus di Wisdom and Invest. Untuk mendapatkannya atau kalau mau pakai, ini bisa dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan. Jadi kita tuh nyewain tools kita. Tools ini tuh kita pakai sendiri. Memang kita sengaja bikin tools ini supaya kita bisa menganalisa lebih cepat, lebih singkat. Memang kita kebutuhannya tuh sesuai dengan para tim dari Wisdom and Invest. Tapi kita toolsnya ada banyak ya. Jadi bukan cuma Chartwin yang biasa saya share, ada juga tools lainnya. Kita bikinin sesuai kebutuhan para member juga. Misalnya ada yang mau pakai chart Ichimoku. Nah, kita ada tuh di toolsnya kita. Mau bikinin screener apa? MACD Golden Cross, MACD Dead Cross, kita punya screenernya semua. Bahkan waktu itu ada member yang minta dibikinin screener open sama dengan low. Nah, itu kita juga bisa bikinin. Pokoknya yang teman-teman mau, selagi kita bisa bikinin toolsnya itu, screenernya ataupun chartnya, akan kita bantu buatin ya. Lalu kalau berapa sih eh, membershipnya dan sebagainya? Karena membership kita ada banyak nih harganya. Ada yang ekonomis, ada yang full fasilitasnya, ada juga yang gratis. Kalau yang gratis itu caranya gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas aja lewat rekanan Wisdom and Invest. Tapi ingat ya, yang namanya gratis pastinya terbatas. Dan kalau teman-teman aktif bertransaksi, itu bisa di-upgrade bahkan sampai full fasilitas seperti member gitu. Tapi tergantung nih ada minimal transaksinya, saya lupa berapa. Tanya aja langsung ke admin. Ini admin yang pegang ya, bukan saya yang pegang. Di Telegram, ada Telegram Win Admin, ada Telegram Win Clients, juga ada nomor WhatsApp-nya. Jadi silakan ditanya-tanya aja, barangkali cocok buat teman-teman. Barangkali ada yang mau nyoba dulu, kalau misalnya cocok silakan, kalau enggak ya gak apa-apa, it's okay. Karena yang namanya tools itu kan cocok-cocokan ya. Terus rekanan kita itu ada beberapa dari Stockbit, MNC, Investasiku, by Mega Sekuritas, juga ada Sukor, JUC, dan NH Korindo. Jadi bisa silakan dipilih nih kira-kira yang cocok yang mana. Karena setiap sekuritas aplikasinya itu ada kelebihannya masing-masing. Jadi silakan ya kalau mau nanya-nanya, mau konsultasi dulu, itu it's okay. Nggak jadi juga nggak apa-apa, jangan khawatir. Jadi tanya aja ke admin. Mudah-mudahan ada yang sesuai nih sama pilihannya teman-teman. Kita mau cekin ya nanti kira-kira IHSG-nya uptrend-nya sampai kapan dan saham apa sih yang menarik? Karena hari ini hari Senin ya. Biasanya Senin itu saya ada Monday screening. Saya share saham-saham yang masuk screener. Ada banyak nih. Makanya agak bingung.
Nanti mungkin nggak bisa saya bahas semuanya, jadi saya udah pilihin beberapa aja yang cukup menarik. Tapi kalau teman-teman mau cekin sendiri, silakan. Saya share nih hasil screenernya. Cara baca screenernya itu bukan berarti masuk screener artinya langsung bagus ya. Kalian harus cek kembali chartnya masing-masing. Karena biasanya masuk screener itu bisa jadi dia masih sideways, bisa jadi dia udah uptrend. Sehingga kita perlu ngecekin lagi nih, dia udah uptrend apa belum? Udah ada momentumnya apa belum? Titik entry-nya, titik belinya itu di mana? Kita harus sesuaikan kembali dengan support dan resist. Contoh kayak gini ya, yang paling atas, ini kan nama saham paling kiri, yang tengah statusnya buy, itu artinya muncul segitiga hijau. Itu sifatnya spekulatif buy. Nah, mesti cekin lagi tuh ya. Ingat ya, cek kembali ke chartnya masing-masing. Kalau angka yang di sebelah kanan itu bukan angka belinya, tapi itu angka current price atau harga saat itu. Jadi kalau screenernya ini, kita kan ada satu channel yang memang per 30 menit itu di broadcast. Jadi kita bisa tahu, oh saham-saham yang masuk screener tuh apa aja. Eh, Kalau ini yang udah closing, artinya harganya itu udah harga penutupan gitu. Yang ada tanda bintang ini artinya dia volumenya di atas rata-rata. Kalau yang statusnya hold, biasanya dia tuh udah masuk ke dalam screener, misalnya dari kemarin, terus bisa jadi dia mulai ada momentum. Kalau yang status buy bisa jadi kan belum ada momentum, tapi hold bisa ada momentumnya. Nah, makanya kita kalau aku pribadi lebih suka cari yang justru yang statusnya hold, ada volume. Nah, barangkali dia mulai ada momentumnya gitu ya. Silakan di screenshot tadi dari AAD sampai ini ada Arna, dari Arna sampai BTPS, dari BTPS sampai DSSA, dari DSSA sampai KLBF, dari KLBF sampai PGEO. Jadi di screenshot nanti baru teman-teman pilih ya. Jangan dipilih banyak-banyak. Pilih aja yang sering ngasih teman-teman itu cuan. Jadi nggak perlu kita beli banyak-banyak saham. Kita fokus ke saham-saham yang sering ngasih kita cuan. Tuh, udah selesai. Kalau statusnya sell biasa muncul segitiga merah. Jadi kita bisa skip aja. Kita fokus ke yang di hold, terus kita lihat dia udah ada momentumnya nggak. Pilih yang ada momentum dan volumenya besar ya. Hmm, kita sekarang mau cekin IHSG-nya. Kira-kira gimana kondisinya. Paling simpelnya nih ya, cara menggunakan chart win ini, lihatlah momentumnya. Yang bagus ketika momentumnya itu menguat atau berwarna biru Ben-Hur dan meningkat ya, menguat. Itu artinya menguat. Kalau dia berubah menjadi biru Ben-Hur, biru tua, sorry salah. Biru Ben-Hur tuh yang ini kayak biru BCA gitu, bukan kode ya, tapi warna birunya aja itu namanya biru Ben-Hur. Kalau dia berubah menjadi biru tua, itu artinya momentumnya melemah. Kalau merah-merah ini artinya jelek, kita bisa skip. Kalau udah jadi merah tua, ini justru yang menarik biasanya. Menarik dalam arti bisa jadi dia akan mantul, bisa reversal, kadang-kadang malah divergence dan bisa jadi uptrend gitu. Nah, tapi kalau khawatir, lebih baik fokus ke saham-saham yang momentum biru dan menguat. Terutama kalau ada volume ya. Karena volume itu menandakan inflow. Adanya flow yang benar gitu. Jadi kalau dia naik, candlenya candle bullish, volumenya gede. Nah itu artinya valid tuh. Dia naiknya beneran gitu. Nah ini kondisi IHSG-nya lagi ada pelemahan nih. Baru dua sih masih berpotensi untuk naik. Contoh kayak sebelah sini ya, dia dua koreksi tapi habis itu naik. Nah, masalahnya ini kan bulan-bulan Mei, biasa sering dengar ya, ada sell in May and go away. Kenapa biasanya itu terjadi? Karena biasanya laporan keuangan udah keluar, lalu sentimen dari dividen udah katalis-katalis dari pembagian dividen udah selesai gitu ya.
Terus udah nggak ada lagi gitu hal-hal yang bisa mendongkrak si IHSG. Udah padam tuh gairah untuk tradingnya, udah nggak ada lagi yang membangkitkan selera untuk trading. Jadi kemungkinan besarnya itu bisa terkoreksi. Walaupun tidak selalu ya, saya lupa share nih. Jadi kita bisa lihat dari stock performance. Ini belum diupdate nih. Sebentar ya. Nah, kita bisa lihat di bulan Mei itu biasanya cenderung koreksi ya. Ini dari 10 tahun ke belakang. Ini average-nya, rata-ratanya, dia selalu merah. Kalaupun hijau, hijaunya biasa nggak gede-gede banget nih, 0,9, 0,7, 0,9. Apalagi kalau sebelumnya dia hijau gede ya, hijau tebel. Kayak kemarin kan di Aprilnya tuh 3%-an IHSG kita. Tuh, 1%, 2%. Kemungkinan besarnya bulan ini bisa merah. Tapi itu kan probability ya. Nggak selalu terjadi, nggak selalu tepat. Bisa aja hari ini tiba-tiba di bulan tahun ini diberi kejutan. Mei-nya ternyata malah hijau tebal lagi kan bisa aja ya. Soalnya ada inflow dari katanya dari Danantara yang mau jadi apa tuh eh, liquidity provider, juga ada BPJS yang kabarnya katanya mau menaikkan porsi ekuitas di IHSG. Tapi ya nggak tahu ya, kan itu katanya, nggak tahu beneran apa enggak. Kalau flow dari foreign kita bisa lihat dari chart yang ini. Dengan komennya tuh slash SD Composite. Ini aksesnya hanya bisa di room botnya Wisdom and Invest ya, lewat Telegram. Jadi yang punya akses tuh hanya nasabah dan para member. Tinggal diketik aja, karena ini aksesnya lewat Telegram. Jadi itu bisa di mana aja gitu. Mau lewat HP bisa, lewat laptop bisa. Pokoknya ada aplikasi Telegramnya aja. Em, nah, kalau inflow dari foreign sih belum ada. Cuma kalau sampai seandainya ada inflow dari foreign, ya kalau bener-bener inflow-nya kayak dulu lagi ya, bukan mustahil IHSG kita bisa all time high lagi. Bukan mustahil, tapi ya lihatlah nanti kondisinya bagaimana. Kadang-kadang cuitan dari Mr. Trump itu bisa bikin ekonomi global gonjang-ganjing gitu ya. Jadi kita menunggu, berharap aja semoga nggak ada kejutan-kejutan lagi. Terus di sini sebetulnya ada gap dari IHSG, bisa aja mau ditutup dulu. Ini lagi di area supply. Oh ya, saya lupa jelasin ya. NBSA, chart NBSA itu yang paling bawah ini adalah net net buy sell asing. Jadi kalau hijau-hijau artinya foreignnya beli atau net buy, foreignnya inflow. Kalau orange artinya foreignnya net sell. Nah, yang garis ini menunjukkan flow-nya. Kalau misalnya turun begini, loyo begini, itu artinya lagi outflow. Jadi secara rata-rata dia tuh masih outflow, belum ada inflow yang benar-benar inflow ya. Kalau inflow itu dia pasti akan hijau-hijau. Terus udah gitu, grafik rata-ratanya itu akan semakin meningkat lagi. Sekarang sih belum. Terus lagi di area supply. Masih bisa naik nggak? Masih ada kemungkinan. Karena kalau dia naik, dia masih bisa menguji 6.900 nih. Tinggal dikit lagi sih ya. Barangkali beberapa hari lagi misalnya dia naik pelan-pelan menyentuh 6.900. Kalau udah nggak bisa, ya dia akan kembali turun. Tapi kalau dia mampu break 6.900, di chart daily-nya itu ada MA 200. Ada resist lagi di area 7.029 dan di MA 200. Nah, itu jadi coba deh dipantau-pantau dulu ya. Saya sempat share juga di Instagram saya sih ya. Saya pakai TradingView analisa manual. Jadi kalau pakai
weekly, eh pakai ya weekly deh, moving average itu dia berpotensi misalnya kalau mau uptrend ya, dia akan menguji resist, habis itu kembali turun, naik lagi, break, baru dia dikatakan masuk ke fase uptrend. Tentu ketika di naik ini, ketika reversal ini harus disertai dengan volume yang besar juga ya. Jadi kondisinya sama persis seperti di saat COVID di 2020 kemarin. Coba nih, saya ini chartnya dulu ya. Masih ada nggak nih? Ini dia. Belum saya buang. Ini ya skenario-nya. Tuh. Ini ada saya share di Instagram pribadi saya, tapi bukan di Wisdom and Invest. Kalau mau lihat bisa lihat di sana. Jadi di sini ya kondisinya mirip serupa. IHSG kita kan menguji tren yang tadinya resist, sekarang dia menjadi support. Dia sempat ditembus, tapi habis itu ada rejection, 3 candle weekly, dan dia kembali mantul. Nah, seperti di kala ini ya, 2020, waktu Maret kemarin, dia rejection tapi cuma 2 candle. Dia bikin high, menguji MA yang garis biru. Ini juga mudah-mudahan kalau dia break sampai garis biru, dia maksudnya dia bisa menguji garis MA yang biru itu lagi. Kalau dia koreksi, nah ini kesempatan untuk kita entry justru tunggu pantulan dulu dah. Jadi misalnya dia bikin koreksi, habis itu naik, mantul. Nah, mantulnya ini sertai dengan volume, itu yang kita tunggu-tunggu ya, menjadi konfirmasi bahwa ini mau masuk ke fase uptrend lagi nih, mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya kejadiannya adalah seperti ini kan mau diuji ya, udah mau masuk ke area situ tuh. Nanti mau masuk ke area sana, dia mungkin akan koreksi dulu, bikin higher low. Jadi yang ini adalah low, di sini bikin higher low lagi sama seperti sebelumnya di 2020. Dia mantul. Nah, pas mantul ini disertai dengan volume yang besar di atas rata-rata, maka itu terjadi inflow dan berpotensi banget IHSG kita kembali uptrend. Mudah-mudahan. Jadi pantau-pantau ya. Nanti saya juga akan update terus di YouTube ini. Hmm, jadi tadi sudah. Oke. Jadi itu syaratnya ya, dia harus bikin higher low dan ada volume baru bagus kembali. Hmm, itu HSG-nya sudah. Kita mau bahas saham yang pertama nih, MBMA. MBMA cukup menarik. Hari ini closingnya closing candle bullish, volumenya sih luar biasa. Hmm, Kalau ada yang telat entry, maka pantau aja VWAP-nya. Jadi minimal kalau bisa entry-nya sih dekat-dekat VWAP. Tadi itu sempat tuh dikasih di dekat VWAP-nya. VWAP 338, closing 348. Barangkali dia besok mau kembali dulu, habis itu baru naik ke atas lagi. Maksudnya kembali ke VWAP ya. VWAP itu apa? Kalau di chart Win bisa lihat di pojok kiri. VWAP itu singkatan dari volume weighted average price atau simpelnya itu harga rata-rata. Jadi kalau misalnya mau entry kita bisa bikin beberapa antrian di dekat VWAP. Jadi kita entry-nya tuh nggak terlalu tinggi. Nah biasanya dengan trik ini, apalagi kalau dia pas sempat kembali ke bawah VWAP ya, habis itu dia akan bolak-balik di area VWAP atau bahkan kadang ke atas VWAP. Nah biasanya scalper itu biasa menggunakan strategi ini juga. Jadi turun ke bawah VWAP, dia entry, begitu naik kembali, minimal ke VWAP dia tuh udah cuan. Atau ke atas VWAP dia lebih cuan lagi. Gitu. Tapi trik ini hanya bisa digunakan untuk yang fraksinya kecil. Jadi fraksi 1 atau fraksi 2. Maksimal kalau fraksi 5 mungkin cuannya nggak begitu banyak ya. Tapi kalau fraksi 1 kan selisih 1 aja udah 1% gitu. Makanya biasanya scalper itu suka cari saham-saham yang
fraksinya tuh kecil. Fraksi 1, fraksi 2. Biar cuannya lebih oke. Minimal di VWAP, entry. Kalau support, kita pakai support low. Low hari ini 314. Kenapa saya pakai low itu? Karena kalau saham uptrend, biasanya dia akan bikin tangga ke atas. Jadi low-nya tidak akan disentuh. Maka low hari ini bisa kita gunakan sebagai support ataupun stop loss. Jadi kalau dia tembus ke bawah low, artinya dia gagal, maka kita exit dulu. Gitu ya. Untuk supportnya itu udah, resistnya ada di 382, tuh angkanya sudah ada. 406 atau bahkan balik menguji MA 200 di 470. Angka-angkanya itu udah ada semua. Setiap kali kita mau ngecek ada di time frame hourly, di time frame 5 menit. Jadi kita tuh bisa stylenya fast trading, kita mau stylenya swing atau swing panjang pakai weekly, itu bisa banget. Dan semua support resistnya udah dibikinin, bahkan support resist trend. Biasanya kayak di sini ya, dia ada garis channel, angkanya tuh ada. Cuma kalau dia udah keluar dari channel, dia angkanya udah nggak keluar lagi. Nah, kalau ini sempet di dalam ada channelnya, resist 338, support 307 tuh itu angka support dan resist channel. Ini karena dia break, mudah-mudahan besok lanjut lagi ya, mudah-mudahan. Dengan target resist 382, 406 atau bahkan MA 200. Tapi satu-satu nih resistnya. Tidak berarti dia akan ke 406 misalnya. Dia harus uji dulu. Resist 382. Kalau dia nggak bisa break, maka mau taking profit dulu, sebagian itu silahkan. Selanjutnya Aisyah. Cuma ini sahamnya saham high risk ya. Dia rata-rata transaksinya nggak gede-gede banget nih. Soalnya rata-rata transaksi di 1,47 miliar. Dan ini sahamnya tuh saham volatil, kadang sering bikin ekor panjang tuh. Jadi kalau yang nggak bisa gercep, kalau teman-teman nggak bisa komitmen untuk trailing stop, untuk stop loss, ataupun nggak bisa pantau, mendingan nggak usah deh. Pilih saham yang lain aja. Mungkin ini bukan saham untuk kalian yang tangannya kurang cepet. Kalau yang tangannya cepet, silakan mau dicoba. VWAP-nya 140, closing 143, jadi nggak terlalu jauh-jauh banget. Support 140, 136, 131. Ya, momentumnya oke, volumenya oke. Mudah-mudahan ini cukup panjang. Resist 147, 155. Lalu Avia. 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 Avia ini juga cukup menarik. Soalnya dia break dari MA 200. Kemarin kan diuji ya. Kemarin bikin candle bullish, volume gede, ada momentum. Jadi cukup menarik kalau mau spek buy. Nah, hari ini dia break lagi, naik. Mudah-mudahan lanjut nih. Ada resist 474, 484, 496 sampai 505. Nah, itu resistnya satu-satu akan diuji dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Support, saya belum share supportnya. Supportnya itu di MA 200 yang tadinya resist jadi support, yaitu 440. Lanjut BBKP. Nah, tadi pagi saya ada share BBKP. BBKP kalau cuma titik entry yang paling pas sebenarnya adalah di sini ya di 61. Kenapa? Karena waktu dia breakout atau candle di sini pun dia udah ada volume, udah ada momentum. Kita bisa incar dengan dua cara, buy on breakout atau buy on weakness. Kalau nggak keburu buy on breakout dan khawatir, maka kita bisa buy on weakness dengan cara ya tunggu ya sampai dia mendekati support kuat. Support kuat itu di dekat win line. Ini garis win line yang warna biru. Nah, jadi di 61 kan dia ketahan nih. 3 candle, 1, 2, 3. Nah, di doji ini kita kalau mau spek buy itu bisa. Jadi misalnya di 62 kita udah entry atau di 61 kita misalnya bisa dapat. Maka alhamdulillah hari ini berapa tuh? 7%, 7,9% ya kenaikannya closingnya.
7,9%. Jadi lumayan, karena ini fraksi satu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau fraksi satu itu lumayan dapetin cuannya. Support jadinya di 63 sekarang. Next supportnya di 61. Untuk resist di 74, 79. BBTN. BBTN sebetulnya udah lama. Saya udah sempat share juga di Instagram ya. Beberapa minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Saya lupa deh. Waktu itu kondisinya masih di sebelah sini. Sekarang lagi menguji support lagi. Buat yang masih hold dari sini, tinggal pasang trailing stop. Ini nggak boleh jebol garis win line-nya ya. Garis win line itu di 10.25. Kalau dia jebol, maka harusnya sudah exit, udah taking profit dulu. Tapi kalau belum, maka bisa pantau. Pantaunya kalau dia mantul. Ciri-ciri mantul gimana? Dia harus tuh break high ini. Break 10.70 dan dia tidak boleh breakdown dari 10.35. 10.35 jadi support, resistnya 10.70. Kalau mau spec buy silakan atau mau tunggu konfirmasi ketika dia break high 10.70, maka silakan. Karena kalau dia break high artinya kalau kita zoom nih ya, candlenya berarti kan jadi begini nih. Yang tadinya begini, terus begini. Tuh, bikin higher high. Artinya potensi reversal dan menguji resist lagi di 1100 sampai 1120 area resist. Jadi mudah-mudahan lumayan lah ya, kita bisa ngedapetin cuan dari sana. Tapi kalau dia breakdown dari 10.35, maka entar dulu. Kita jangan entry dulu, oke? Lanjut, setelah BBTN, becak. Becap menarik karena, nah ini contoh candle higher high. Jadi dia setelah candle yang kemarin, dia nggak bikin lower low lagi, tapi malah higher high. Ini menarik untuk spec buy. Tapi saham ini harus saya peringatkan, sahamnya volatil banget ya. Ini saham liar, dia sering bikin jarum-jarum kayak begitu. Jadi kalau yang nggak bisa komitmen, nggak usah ambil. Pilih saham lainnya, masih banyak banget kok saham-saham yang bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa ya spekulatif dengan supportnya pakai low hari ini 69. Resist 75, 84. Kalau dia break lagi 84 ya udah tinggal ikutin aja ya. Mudah-mudahan lanjut ke 89 dan seterusnya. Tinggal copet aja. Pas trading aja lah. Saham ini jangan di hold lama-lama, oke? Support udah, resistnya udah. SMBR. SMBR sebenarnya menarik harusnya tadi ya ketika masih di sebelah sini tuh. Sempat bikin inside bar di sini, itu menarik banget. Karena candle yang ini candle bullish, volumenya gede, momentum menguat. Nah, ini salah satu contoh saham yang menarik untuk kita entry gitu. Apalagi rata-rata transaksinya udah di atas 1 miliar. Ini hari ini jadi 5,56 miliar. Yang saya lihat bukan total transaksi ya, tapi rata-ratanya. Supaya kelihatan ininya nih tuh. Jadi dia garis rata-ratanya juga meningkat. Ini masih menarik. Dengan VWAP-nya lumayan jauh nih. VWAP-nya 250, closing 260. Kalau mudah-mudahan masih bisa balik ke VWAP atau ke support, mungkin di support hourly 256, 250. Nah, itu ada support-supportnya. Kalau balik ke sana mau spek buy silahkan ya. Ini masih cukup menarik. Tapi saya agak-agak lupa nih. Coba tolong teman-teman cek kembali masing-masing saham. Dia ada RUPS nggak? Kapan? Dan pembagian dividennya kapan? Ya, karena kadang-kadang naiknya kayak begini, ada volume, ternyata oh ada RUPS di tanggal sekian. Ternyata tinggal 2 hari lagi. Nah, biasanya kalau yang kayak begitu, saya hanya fast trading aja. Jadi hanya untuk dicopet aja. Nggak lama-lama di situ ya, karena biasanya begitu pas RUPS, kalau hasilnya ternyata di luar dugaan, dia bisa langsung dibuang begitu aja. Jadi benar-benar dari chartnya bagus, tiba-tiba tuh jadi jelek. Atau misalnya udah menjelang kumdet ternyata, tiba-tiba dibanting. Jadi harus hati-hati ya saham-sahamnya.
Semua saham dipantau karena ini lagi momen-momen RUPS, dividen. Kadang-kadang sampai menjelang waktunya selesai udah langsung dibuang begitu aja. Jadi harus hati-hati ya, dipantau. Tadi support udah ya 256, 250. Support 230 juga ada. Jadi lumayan lebar jaraknya. Resist 280, 29. 298 kali ya karena ini fraksi 2. 298, 296 lah. Setelah SMBR Tekim. Tekim INKP 11-12. Jadi jangan pilih dua-duanya, pilih salah satu kalau tertarik. Hari ini closingnya closing candle bullish, volume gede lumayan. Jarak ke resist kalau nggak salah kayaknya lebih menarik Tekim, tapi ya tergantung ya. Coba silakan teman-teman cek lagi INKP-nya sendiri. Saya nggak bahas INKP-nya karena saya rasa 11-12 mirip-mirip. Resist selanjutnya di 5.800, 6.070, 6.075, 6.175 atau bahkan sampai MA 200 di 6.450. Support 5.425, 5.100 dan 5075. Ya, mirip-mirip lah. Kita pakai 5075 deh. Jadi support 5425, 5075, resist 5.800, 6.075, 6.175. Ini bagus, tapi tolong dipantau ada WRPS nggak, ada dividen nggak, kapan dan gimana. Takutnya dia cuma sebentar naik, habis itu tiba-tiba dibanting gitu ya. Takutnya begitu mendekati event itu. Jadi hanya untuk fast trading aja. Kalau memang dia ada RUPS atau dividen. Harum. Setelah ini harum. Harum menarik karena dia mantul dari support 750. Mudah-mudahan bisa menguji resist 870 lagi. Tuh, ini kan udah mulai kebentuk ya channel up. Mudah-mudahan bisa menguji 870 atau bahkan 930 atau bahkan area 1000. Mudah-mudahan. Nah, strategi buy on weakness boleh atau di VWAP. Jangan lupa atur money manajemennya dan pantau ya, dia RUPS kapan, dividen kapan. Tadi support udah, resist udah, kita next ke SMDR. Jangan salah, tadi ada SMBR, Semen Batu Raja, ada SMDR, Samudera. Ini juga dipantau ya, nggak begitu liquid-liquid banget sih. Rata-rata transaksi di 2,68 miliar. Sudah mulai di atas win line, cuma kayaknya pergerakannya agak pelan-pelan. Volume sih oke, momentum oke. Jarak ke resist masih ada, rewardnya ke resist 280, 292 sampai 296. Coba dihitung itu berapa persen ya. Kalau kira-kira kurang worth it, ya bisa skip cari saham yang lain ya. Mungkin ada yang lebih rewardnya atau jarak ke resistnya lebih jauh, jadi lebih menarik gitu. Dengan support di ini karena dari kemarin udah bikin higher high, kita pakai low hari ini ya, 266 itu menjadi support. Kalau dia jebol 266 artinya dia akan ke support 250 nih, garis win line. Selama di atas win line masih menarik, barangkali dia mantul di sana. Tapi kalau jebol maka goodbye. Jadinya kurang oke. Support sudah, resist sudah, dan itu saham ke-10. Sebenarnya masih ada beberapa saham lain yang menarik. Tapi waktunya nggak keburu nih, kelamaan nanti ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sesuatu dari video ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, maka silahkan drop di kolom komentar atau barangkali kita bisa diskusi tentang hal lain juga. Aku sangat menghargai atau mau sampaikan kritik dan saran supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi, maka silahkan banget ya. Thank you banget untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.